Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali melakukan perombakan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada Kamis siang, Gubernur DKI Jakarta merotasi dan juga melantik 20 pejabat eselon 2 pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa waktu yang lalu, Jokowi juga mengganti posisi Kepala Dinas Kebersihan Eko Baruna dan juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sukri Bey. Menurut Jokowi, rotasi pejabat eselon 2 Pemprov DKI adalah untuk menciptakan ritme kerja yang optimal. Jika 6 bulan lagi tidak ada perubahan, maka dirinya tidak sungkan untuk melakukan rotasi lagi. Ini zaman bukan untuk orang-orang malas dan hidup hanya untuk bersenang-senang saja, tidak mau bekerja keras. Jokowi menandaskan ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap Pemprov DKI. Untuk itu, Jokowi menilai perlu mengerahkan seluruh potensi dan juga sumber daya yang terdapat dalam jajaran pemerintahannya. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar rotasi 20 pejabat eselon 2 di lingkaran Pemprov DKI Jakarta tidak dibesar-besarkan karena bisa menimbulkan polemik yang baru. Karena menurut Jokowi, perombakan adalah hal yang biasa. Maukah sekarang kau izinkan biar ku ganti dia? Mantan wali kota Surakarta ini pun berharap seluruh bawahannya, khususnya pejabat yang baru dilantik, bisa total dalam bekerja dengan baik. Jokowi meminta semua pemimpin di wilayahnya untuk turun ke lapangan dan juga memiliki target yang jelas dalam bekerja. Akur Pak Gubernur, sinergi memang diperlukan untuk mencapai target yang maksimal. Jika bawahan tidak bisa dibina, ya dibinasakan saja. Apalagi menyangkut target kerja. Semakin cepat, semakin baik. Kami siap mendukung, apalagi untuk membenahi Jakarta yang semrawut. Sukses ya Pak. Kerja, kerja, ayo kita kerja, let's go kerja, kerja, ayo kita kerja. Periksa harta pejabat. Kalau tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak dia bayar, sita. Ya pemirsa, yang tadi saya berkesempatan menemui Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa dengan Ahok yang mengklarifikasi soal pola kerjanya ini. Ya, dan apa harapan dari Basuki dalam membentuk budaya birokrasi yang baru? Berikut kita ikuti wawancara Cheryl dengan Wagub DKI Jakarta. Ya pemirsa, jika banyak yang bertanya-tanya sementara Pak Jokowi belusukan ke perkampungan dan juga berbagai pelosok di Jakarta, kemana Kak Pak Wagub, Pak Basuki Cahayapurnama? Kali ini saya berkesempatan mengunjungi langsung Pak Basuki atau yang akrab disapa dengan Pak Ahok di ruang kerjanya. Ini dia ruangan kerja Pak Ahok dan kita akan langsung berbincang mengenai program beliau dalam mengurus Jakarta ini. Halo Pak, apa kabar? Sibuk sekali ya Pak ya? Baik. Terima kasih atas waktunya. Pak, ini saya lihat ada paparan Dinas Tata Ruang Provinsi DKI, juga ada Step Forward, ini ada Clean and Blue Legacy in Indonesia. Banyak sekali ya Pak ya sepertinya programnya. Tapi yang pertama yang kita ingin ketahui dulu Pak mengenai masalah birokrasi di Pemprov ini. Mungkin sambil kita di sini Pak, Pak Ahok, boleh saya panggil Pak Ahok ya Pak ya? Bebas. Pak Ahok, ini ada 20 eselon 2 yang dimutasi. Sebenarnya apakah karena memang hanya refreshment saja atau karena terkait dengan kinerja? Ya, yang pasti ada yang pensiun. Ada yang pensiun, terus ada yang memang secara kinerja tidak bisa mengikuti apa yang kami mau. Baik, apa yang kami mau? Sedangkan Pak Jokowi bilang baru 60% menggas. Ya, kira-kira itu maksudnya. Maksudnya Pak Gubernur maunya ngebut
Nah baru 60% gas saja sudah tidak bisa ikut, ya sudah ditinggal. Oke, ini memang karena masalah kecepatan saja atau memang ada masukan-masukan dari warga yang masuk ke sini pengaduan terkait dengan kinerja para orang-orang yang dimutasi ini? Itu hanya untuk cek saja ya. Dasarnya kan memang gubernur yang sudah turun ke lapangan ketahuan. Gubernur juga suka ngajak kepala dinas itu ikut jalan bareng. Jadi beliau, ya saya hanya memberikan penilaian masukan warga ada. Saya juga, ya kan kita yang teknisnya kan baik kan saya, detailnya. Begitu kelihatannya kurang kan saya lapor Pak Gubernur. Semua saya kerjakan saya lapor Pak Gubernur. Nah Pak Gubernur dengan pengalaman beliau jalan ya beliau bisa kombinasikan itu. Iya, kalau Bapak sendiri kan terkenal orangnya to the point dan banyak ditakuti lah oleh karangan Pemprov ini. Katanya kalau ada Pak Ahok ini kita harus betul-betul bekerja dengan keras sekali. Bahkan ada yang sudah tumbang begitu. Wartawan pun banyak yang tumbang begitu mengikuti kinerja Bapak. Sakit Pak. Oh ya? Nah, aduh, sebenarnya sorry, Pak, saya tidak tahu tuh. tapi semua memang untuk rakyat ya Pak ya. Tapi yang kita ingin ketahui dari Bapak sendiri kriteria orang yang pantas untuk bergabung dengan tim Bapak untuk mengurus Jakarta ini kriterianya seperti apa sih? Ya, sebetulnya tidak ada kriteria yang susah ya. Yang penting mereka mau pikirannya itu, hatinya itu hanya mikirin gimana membuat penuh otak, penuh perut dan penuh dompetnya orang Jakarta, itu aja sebetulnya. Jadi kalau otaknya pikirin penuh dompet aja ya udah nggak masuk kriteria kan. Berarti kemarin masih banyak yang seperti itu ya? Saya tidak berani mengatakan itu, tapi paling tidak dia harus berpikir kalau dia mengusahakan kesejahteraan penuh otak perut dompet warga DKI, kan itu juga kepenuhannya dia. Karena dia juga orang DKI kan. Jadi kita harus berpikir begitu. Kita utamakan kesejahteraan orang itu, pasti itu juga kesejahteraan kita. Nah konsepnya harus jadi syarat mutlak untuk mereka. Gitu. Iya, kami masih ingin klarifikasi soal mutasi dari Wali Kota Jakarta Selatan. Apakah ini alasannya mau dibuka secara transparan? Karena hari Jumat malam pun kita mengetahui bahwa Pak Anas Effendi masih berkunjung untuk menanyakan langsung sebenarnya alasan apa sampai dia dimutasi. Ya nggak ada alasan. Ya, pokoknya ya boleh kan beliau masih muda, kreatif. Dipindahkan ke perpustakaan ya agak melempem pensiun boleh saja kan. Jadi diharapkan perpustakaannya nanti makin maju ya ketika Pak Anas Effendi di sana. Kan beliau selalu dapat piagam-piagam juara-juara kan. Siapa tahu sekarang perpustakaan itu bisa juara. Baik, yang diharapkan dari perpustakaan itu ketika dikelola oleh Pak Anas itu apa? Ya kita harapkan bisa mempengaruhi tingkat orang baca, kearsipan kita bisa lebih baik, bisa lebih digital. Itu kita harapkan. Iya. Sudah bicara kok dengan saya kemarin udah ngomong, udah datang udah kita bicara lah. Apa saja yang dibicarakan Pak? Ya salah satu ya beliau kaget kan, jadi shock juga kan kenapa penggantian kok jam 12 malam teleponnya. Itu salah sekda, teleponnya kenapa malam-malam orang putusinnya 1 hari sebelumnya. Oh jadi memang karena masalah teknis saja begitu ya sampainya malam hari? Iya, ya kita kasih tahuan 1 hari. Kalau memang cepat memang selalu Pak Gubernur inginnya hari ini putus, ya besok dilantik. Bukan karena banyak keluhan warga terkait dengan daerah Jakarta Selatan? Emangnya ada keluhan warga? Tadi kan saya sempat tanya-tanya juga Pak, karena sekarang kan warga bebas langsung naik ke lantai 3 di gedung balai kota ini untuk memberikan masukan ya Pak ya, secara langsung. Ya, mereka juga bisa SMS sih. Ya, bebas lah di sini. Iya, lalu Pak begini, juga sempat ada isu yang sudah kami coba tanyakan juga kepada Pak Gubernur terkait dengan adanya ancaman boikot dari beberapa staf di sini karena katanya tidak kuat dengan kinerja yang sekarang begitu cepat. Tidak benar lah. Kemarin juga kita lihat yang perumahan semua oke. Tadi pagi baru ketemu dengan Pak Novizar. Ya permisi lah ya gitu ya. Ya itu tidak ada yang salah, kan hak masing-masing. Ya buat kami sebetulnya kalau memang PNS yang baik ada sumpah jabatannya tentu mereka tidak akan boikot. Kalau yang memboikot bagi kami bukan PNS yang baik, itu aja. Iya, lalu saya ingin klarifikasi lagi Pak. Saya sempat berbincang dengan salah satu staf dari BUMD. Ketika ditanya bagaimana dengan kepemimpinan Pak Jokowi Ahok, langsung begini Pak, tepok jidat. Oh, iya? Dan dia bilang, kita galau. Loh kenapa galau? Terus mereka mengatakan bahwa karena saat ini memang bekerja dengan sangat cepat dan kita juga senang. Tapi mengenai program Pak, sering sekali katanya orang-orang dari lingkungan dalam justru mengetahui ada program baru dari media. Bagus dong, berarti mereka baca kan. Tapi komunikasi ke dalam sendiri bagaimana Pak? Sebetulnya sederhana aja. Itu ya nama juga tiba-tiba kaget kan, goncangan budaya begitu kan. Mungkin mereka berpikir gubernur wakil gubernur yang tipenya ya dilayanin, yang
Mungkin mau keluar negeri atau main golf, mungkin pikirannya gitu kan. Terus Sabtu Minggu tidak kerja. Nah ini jadi galau. Kalau buat saya sih kalau yang staf BUMD merasa galau, ya berhenti aja. Ngapain pusing? Banyak orang mau kerja kok. Ini kan digaji besar, kalau memang tidak betah, ya nama juga kalau kita kerja sama bos yang mana juga bos akan ikut. Kalau dia memang tidak suka, ya secara jantan berhenti saja. Ngapain tepuk-tepuk jidat, jadi penyok lagi. Berarti selama ini mengenai program memang sudah dibicarakan juga ya ke dalam. Karena mereka mengaku kaget sering sekali program itu belum ada kajian. Siapa bilang nggak ada kajian? Kan kita udah ada visi misi program waktu kita calon. Kalau yang cerdas dia sudah pelajari, dia tahu. Dinas-dinas yang cerdas walaupun dulu dia omongin macam-macam ya, ini dinas tidak beres segala macam. Tapi yang cerdas dia bisa ikutin maunya, dia udah tahu. Jadi bisa sampaikan seperti apa gitu. Jadi kalau dia bilang tidak jelas, ya dia tidak mau tahu. Iya. Kalau kita bicara soal bahasa kampungnya kan udah lebih jelas. Pokoknya lakukan apa saja buat penuh otak, penuh perut dan dompet rakyat. Itu tuh rumusnya kan. Lalu apalagi? Ya ilmu ekonomi saja kan. Usahakan pendapatan sebanyak mungkin, pengeluaran sehemat mungkin. Ini yang galau-galau ini yang tidak ngerti hemat. Orang swasta bikin barang 2,5 juta, dia bikin 7,5 juta, ya gendeng aja kamu. Ya. Itu maksudnya tidak mengerti maksud kami. Pura-pura tidak ngerti itu mah, bukan. Tapi semenjak pertama diangkat sampai sekarang dengan ada di YouTube juga mengenai Anda mengkritisi Dinas PU, apakah praktek-praktek markup itu masih juga ditemukan? Sudah kita potong sekarang kan. Tapi memang pemerintah punya biaya selalu lebih besar. Makanya kita lagi terus kerjasama dengan RKPP membuat peraturan-peraturan supaya birokrasi untuk tendernya semua dipotong. Termasuk pengadaan barang. Biasanya pengadaan barang sederhana kan. Kalau di toko saja jual toko yang harga pasti gitu ya. Serim kertas hanya 24.000. Ya seyogianya ya kamu tender ya tidak lebih dari 24.000. Toko udah ambil untung. Anda kan beli paket supaya sudah lebih murah. Atau sama harganya. Kalau Anda jadi 48.000 kan kurang ajar. Nah itu yang tidak kita bisa terima. Nah ini sistem harus kita perbaiki. Iya, sebobrok apa sih Pak kondisi di sini budayanya ketika Bapak saya tidak bicara boblok kok. Mancing-mancing nih wartawan susah nih. Tidak bobrok. Ini soal budaya saja. Kalau Pak Gubernur kan maunya kalau malam ini bisa selesai malam ini. Itu yang belum terbiasa ya Pak ya? Ya kan kita maunya selesai. Kayak di meja tuh kalau tanda tangan paraf harus selesai. Nah ini tinggal kita coba lihat mana ini supaya gampang ingat aja, banyak yang belum beres kan. Jadi sebetulnya tidak ada yang istimewa menurut kami ya. Bukan boblok, ini soal kebiasaan saja. Ini soal persepsi saja. Persepsi kami kalau Anda dibayar mahal, Anda dipercaya rakyat, Anda harus secepat mungkin memenuhi harapan rakyat. Iya. Harusnya seperti itu. Nah coba kalau kita balik yang jadi pihak yang milih kami. Inginnya cepat kan? Nah kalau itu ya sudah. Kalau ingin cepat kita kerja secepat mungkin. Baik Pak. Nanti kita juga akan berbicara tentang pengembangan dan rehabilitasi beberapa rusun yang masih terbengkalai. Usai jeda yang satu ini pastikan Anda masih bersama kami di Prime Time News. Saya tidak ketemu yang pertama ada loh. Kita nggak bisa. Nggak over teman gitu kita nggak bisa. Kalau saya udah dapat kunci. Karena fakta di lapangan isu itu terjadi jual beli. Kalau saya tadi bahkan yang bersangkutan Makanya kita nggak mau tahu. Pokoknya siapapun dapat di over alih orang lain kita nggak mau kasih. Dengan menaiki waterway, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menuju ke rumah susun Marunda Cilincing, Jakarta Utara Minggu sore. Ratusan warga ini langsung mendekati Basuki sambil membawa nomor undian serta surat keluhan mengenai ketidakpastian hunian yang akan mereka tempati. Iya. Dari kemarin. Mendengar itu, Basuki langsung memerintahkan petugas keamanan untuk mendobrak pintu sejumlah unit rusun agar warga yang sudah mendapatkan nomor unit hunian segera menghuni rusun tersebut. Kedatangan Basuki ini untuk membuktikan adanya dugaan calo yang memperjualbelikan hunian rumah susun sewa Marunda.
Basuki mengancam siapapun yang memindah tangankan huniannya akan dipidana dengan kurungan 6 tahun penjara. Banyak sekali orang yang ngambil kunci, tetapi dia tidak tinggal. Hanya pikiran lumayan nih, ngantri-ngantri, makanya berebut, menyerbu semua. Karena kan berebut duit nih kan, tempat rusuhan dapat duit pikirannya. Dia tidak tahu perjanjiannya sangat ketat sekarang. Kalau Anda menjual, mengoffer 6 tahun penjara. Usai sidak selama 3 jam, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan segera memperbaiki rusun, terutama belum terpasangnya instalasi listrik dan air di klaster C Blok 9. Ya kalau orang kantor kita nggak diladenin, mestinya ada dari Jokowi dulu ke sini baru kita diladenin. Keluhan warga terutama adalah pelayanan di Rusun Marunda. Mereka mengaku tidak dilayani dengan baik oleh para pengelolanya. Basuki menyatakan akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Ya, kita masih bersama dengan Pak Ahok, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kita akan memperbincangkan mengenai pengelolaan rusun. Mungkin sambil di sini aja Pak, supaya kita bisa lebih banyak berbincang-bincang mengenai rusun. Saat ini keberhasilan Rusun Marunda ini banyak diacungi jempol oleh warga. Dan Bapak sendiri pernah mengakui bahwa salah satu masalah untuk banjir ini adalah merelokasi warga yang tinggal di bantaran waduk. Nah, untuk waduk di Pluit kan 17.000 kepala keluarga, sedangkan Marunda hanya 1.700 unit, 1.500 unit. Saat ini apakah sudah dipikirkan benar-benar kapan bisa direalisasikan untuk luapan warga yang lain, untuk rusun-rusun lain yang belum direlokasi? Nah, kami sudah tahun ini sudah ada deal, tinggal ketok palu bayar 2,2 hektar lagi lahan di Muara Baru. Jadi tentu tidak bisa semua orang di Waduk Pluit dipindahkan ke Marunda, karena di sana ada pelabuhan samudra milik Kementerian Perikanan, Kelautan Perikanan, 300 hektar. Yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Termasuk ada perumahan-perumahan sekitar Pluit, Pantai Mutiara, semua butuh tenaga kerja. Tidak mungkin juga mereka kerja terlalu jauh. Nah itu, makanya kami punya rencana membangun sebanyak mungkin di atas tanah 2,2 hektar. Tadi saya sudah bicara dengan beberapa pemilik properti. Karena kalau mau melakukan investasi lagi, kami minta kompensasi. Kompensasi tentu tidak bisa dalam bentuk perda atau apa. Ya kita betul-betul kompensasi secara bisnis saja, Anda harus bangunkan buat kami. Nah kalau swasta yang bangun, mungkin akhir tahun sudah jadi 4 atau 6 tower. Bisa menampung berapa unit itu? Kalau tergantung tinggi, kalau 24 lantai bisa tampung 4.000 keluarga sampai 5.000 keluarga. Atau yang tinggal di Waduk Pluit juga tidak semua orang di sana. Ada buru-buru yang dari kapal, dari apa yang ngontrak kan. Jadi yang bukan asli tinggal di sana, kita bisa seleksi lagi soal KTP DKI. Nanti paling diseleksi lagi mungkin di bawah 10.000. Orang-orang yang tinggal di sana. Jadi kita hitungannya bisa kita lakukan. Nah ini yang kita perlu, bagaimana kombinasi mengizinkan investasi properti di DKI, tapi kita mendapatkan sesuatu juga untuk orang yang kurang beruntung tidak punya rumah. Itu konsepnya seperti itu. Ya, tadi Bapak juga sempat menyinggung mengenai KTP DKI. Sedangkan kita tahu dari 17.000 kepala keluarga yang memenuhi bantaran Waduk Pluit mungkin tidak punya KTP DKI. Untuk mereka bagaimana solusinya? Tidak masalah, kami juga sudah instruksikan Dukcapil. Kita akan buat satu formulir. Karena fakta di lapangan, banyak sekali orang tinggal di DKI belasan tahun, 20 tahun tidak punya KTP DKI. Karena ada oknum yang memeras. Dia suruh gunakan peraturan, Anda bikin surat pindah dari daerah kamu. Padahal kalau dia pulang ke Madura, berapa lebih mahal kan? Nah, daripada kamu pulang sana mahal, tolong kamu sogok saja saya. 350.000, 400.000, saya bisa memberikan kepada Anda KTP. Nah, mereka dengan cara membuat pernyataan, kami bisa memberikan kepada mereka KTP. Tapi membuat pernyataan bahwa dia betul mengenal dia, ada 4-5 orang saksi, kalau dia bohong, berarti itu pidana. Nah, jadi kita kan kasihkan KTP. Ini selama dia juga punya kerjaan, punya rumah, begitu dia dapat rumah, dapat kerjaan, kami kasih KTP. Baik, asal ada kerjaan dan rumah ya. Iya, berarti juga jelas, ya bukan pendatang baru. Iya, untuk pendatang baru sendiri bagaimana Bapak menekan arus urbanisasi? Kalau pendatang baru tentu sederhana juga. Intinya tidak boleh ada daerah yang kumuh. Kalau tanpa perumahan kumuh, tidak ada lagi pengembangan kelas PKL yang mendirikan petak-petak disewakan buat orang 250.000. Itu yang membuat pendatang-pendatang ini tuh bisa punya tinggal, dapat air, dapat listrik dengan mudah dan murah. Tapi kalau di semua daerah yang kita singkirkan, mereka harus tangkap nanti pengembang-pengembang liar yang PKL seperti ini. Kalau dia memang nggak mau kerjasama, kita akan tangkap secara hukum. Biasanya kan juga di balik itu ada premanisme, Pak. Ya itu tadi, premanisme juga
semua punya nurani. Kalau premannya itu, yang repot itu bukan preman yang kecil-kecil sebetulnya. Ini preman-preman berdasi yang kaya-kaya. Nah makanya yang preman-preman kecil ini kita kasih dia rumah, kasih dia pekerjaan yang baik, keluarganya dapatin sekolah kesehatan yang baik. Kita ganti, istilahnya apa? Kita jadi pembina preman. Kita jadi bos preman sama kan? Nah sekarang tinggal ngadu kuat saja. Bos preman yang kemarin kasih kamu sampai tingkat apa? Kalau kamu ikut saya, Anda 7 turunan nikmatin, 10 turunan nikmatin. Ikut preman itu Anda bisa dikorbankan, dibunuh. Ikut saya, Anda hidup lebih enak. Saya kira kalau orang punya nurani lebih baik ikut kita kan. Iya. Lalu terkait dengan premanisme, ini juga kita mau membahas calo Pak. Untuk di Marunda apakah sudah tuntas, sudah diketahui siapa oknumnya? Kita sudah bisa ketemu, kita tadi baru perintahkan kepala dinas yang baru. Mungkin beberapa kepala seksi perlu kita ganti. Kalau memang tidak bisa kerjasama dengan baik. Dan kita juga akan bertahap, orang yang menjual, kami akan buat pemutihan kepada orang yang baru tinggal, tapi dengan harga umum. Kalau yang menyewa daripada disewa kepada orang lain, kami akan hilangkan dan kami akan tuntut mereka pelanggaran perjanjian dan penggelapan pajak. Karena kalau nyewakan itu ada pajak final 10%. Dia bisa bangkrut. Jadi kami bisa panggil polisi, panggil orang pajak, kami akan kejar habis. Sehingga kalau dengan lakukan seperti ini, orang mulai takut membeli rumah susun. Yang jual maupun beli, kami kenakan sanksi. Dan ini pidana. Iya. Kita tanda tangan 6 tahun. Lalu untuk yang kaya-kaya yang beli rumah susun disewakan, kami akan bikin bangkrutnya dengan menagih pajak penghasilan. Pajak final 10% yang tidak dia bayar. Jadi sekarang saya bilang sama mereka, lebih baik kalian stop sekarang. Kalau kalian teruskan, kita akan habisin. Iya, Pak, kita juga akan bertanya mengenai bantuan untuk warga di Rusun Marunda. Saat ini Bapak menyediakan ada transportasi air, juga ada bus yang gratis ya Pak ya. Kita akan lanjutkan usai jeda yang satu ini. Pemirsa, kami masih akan kembali bersama Pak Ahok sesaat lagi masih dalam Prime Time News. Kita lanjutkan kembali percakapan kita dengan Pak Ahok. Pak, setelah 2 bulan ke depan, lalu apa yang terjadi dengan para warga di Rusun Marunda ketika bus dan juga transportasi air mereka sudah tidak gratis lagi? Ya, nanti kita lihat. Kita juga lagi minta tenaga kerja mendata mereka. Prinsipnya kan kita usahakan orang kerja di dekat lokasinya. Di sana ada kawasan berikat nasional akan bangun lagi masuk pelabuhan. Kami akan data, dia kemampuan usahanya apa. Dan ini mereka juga tidak perlu lagi kembali ke Muara Baru. Karena mereka akan mulai hidup baru di sana. Nah yang butuh kembali ke Muara Baru tentu ada transport. Kalau transportnya terlalu mahal, kita akan bangunkan tadi. Mereka bisa tinggal di sana. Jadi konsepnya kami, seorang warga tidak boleh menghabiskan lebih dari 15% total gajinya untuk transport. Nah ini akan kita buat, termasuk waktunya. Tidak boleh dihabiskan terlalu banyak. Semakin dekat ke tempat kerja, semakin murah. Dia juga akan semakin produktif dan keluarganya lebih bahagia. Nah ini yang kita akan buat. Kita tidak memaksakan. Misalnya kemarin bilang, Pak busnya kami nggak bisa Pak. Bapak pulang jam 7 malam kami tidak terangkut. Saya bilang kalau gitu saudara tidak cocok tinggal di Marunda. Saudara lebih baik tinggal di Muara Baru. Saudara bisa kontrak lagi dimanapun. Nah tapi intinya kami ingin seluruh orang Jakarta ini punya rumah tinggal yang layak. Tidak perlu beli kalau tidak mampu. Dan juga tidak perlu sewa. Sebenarnya rumah susun itu tidak disewakan. Yang ada Anda membayar uang restribusi untuk pemeliharaan lingkungan. Itu sebetulnya. Cuma rakyat mengatakan itu sewa. Sebenarnya kami membangun rumah tidak ada yang disewakan. Betul-betul dibagikan hanya Anda punya kewajiban restribusi. Itu seperti itu. Iya, lalu Pak, kita juga ingin tahu mengenai bagaimana Bapak bisa mendorong bahwa para warga yang di Rusun ini suatu saat bisa naik begitu jenjang hidupnya. Supaya tidak bergantung pada apa yang diberikan pemerintah terus-menerus. Ya, sebetulnya mereka mampu kok. Coba kita survei. Rata-rata pakai pulsa telepon bisa 150.000, 200.000. Nah ini cuma pola perilaku hidup yang perlu kita latih. Ada juga yang terlalu miskin. Karena terlalu miskin, dia harus kerja. Tidak ada yang gratis. Anda harus kerja jadi kebersihan di Rusun. Makanya Rusun kami rubah dari unit UPT menjadi BLUD. Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga kita bisa merekrut orang-orang di luar PNS untuk kerja di sana. Lebih baik kalau terlalu tua sakit, tidak sanggup lagi bekerja juga. Kami akan pindahkan mereka ke Panti Werda. Kita akan rawat mereka. Jadi tidak ada alasan. Ya. Kalau Anda bilang tidak ada kerjaan, ini kebun begitu luas, Anda bisa urus kerja. Apa juga sudah komunikasi dengan bagian kawasan berikat pelabuhan? Sudah. Kita sudah bicara, malah kita mau menambah saham. Malah kami mau minta saham sampai 70%. Maka nanti BUMN tidak bisa, BUMD kami jadi cuma dikasih,
kira-kira maksimal 49%. Iya. Jadi kami akan lakukan itu. Baik, mengenai kawasan pelabuhan, kita tahu bahwa Bapak akan menghidupkan kembali konsep Giant Seawall, nah dengan 17 buah pulau-pulau baru. Nah ini apakah memang kita mau konfirmasi, apakah betul akan ada landasan udara yang baru di sana, juga ada pelabuhan yang baru di sana? Ya, rencana seperti itu. Karena kalau kita bicara memperbaiki Teluk Jakarta yang sudah terkontaminasi berat, logam berat ya, kita satu-satu cara sesuai dengan undang-undang juga pasti akan melakukan reklamasi. Sehingga ini menjadi sebuah waduk besar yang kita lakukan pengolahan air limbah di sini. Dan di depan dari hasil reklamasi ini akan menjadi sebuah laut yang bening. Karena tidak mungkin merubah tong sampah ini dengan kontaminasi berat selain dengan reklamasi. Iya. Jadi kalau tidak ada reklamasi, caranya pakai apa? Seluruh dunia kalau memperbaiki pantai dan pesisir yang rusak terkontaminasi adalah dengan reklamasi. Ya, kita ingin tahu bagaimana manfaatnya bagi warga miskin. Kita tahu bahwa Bapak menawarkan kepada para pengembang 17 pulau ini untuk membangun rusun ya Pak ya. Nah itu bagaimana konsepnya? Jadi kalau dia direklamasikan dia bisa jualan jadi untung. Misalnya dia reklamasi hanya 4 juta, 6 juta. Dia jual 20 jutaan. Artinya dia bisa untung 20 juta per meter. Kalau dia 20 juta per meter, ya Anda harus bagi kami, bukan bagi uang. Anda bagi kami apa? Bangunkan di tanah kami di tengah kota, rusun-rusun dan pasar-pasar. Supaya apa? Supaya orang yang penghasilan pas-pasan bisa tinggal di tengah kota, dia kerja di tengah kota. Balik lagi teori tadi, biaya transport dan waktu transport dia jadi kecil. Nah ini akan membuat mereka lebih bahagia, lebih sejahtera. Seperti itu konsepnya. Jadi kita tukar. Dan ini bisnis saja. Kalau ada untung sekian, tolong bagi kami. Cuma bukan bagi pribadi, tapi bantu kami selesaikan Jakarta. Jadi kita tukar. Reklamasi akan menjadikan Jakarta jadi bagus, pencemaran teluk jadi selesai, sekaligus kita dapat uang untuk membangun Jakarta. Kita bisa mempunyai deep tunnel, tapi deep tunnel ini betul-betul kita banyak, semua dengan untuk MRT dan pengolahan air limbah dan banjir. Ya. Jadi itu sekaligus membangun itu. Kami dapat informasi bahwa saat ini deep tunnel ini masih terkendala dengan pembiayaan, Pak. Apakah justru itu pembiayanya dari pulau-pulau tadi? Pulau itu ya? Kita todong aja mereka kan. Anda mau kami kasih izin? Hitung-hitungannya sudah rampung, Pak? Saya sudah ada hitung-hitungannya. Tinggal saya tanya keikhlasan mereka. Tadi saya tanya, kamu kan untung sekian, kasih tahu saya mau bagi berapa sekarang. Bukan bagi pribadi ya, bagi untuk proyek. Sudah dijawab mau bagi berapa? Ya, saya suruh hitung. Pokoknya saya bilang saya mau ini, mau ini, mau ini, setuju. Ya sudah, saya tunggu. Betul sudah ada 3 pengembang yang tertarik? Apa bahkan sudah lebih? Sementara baru saya ada ketemu 3 yang tertarik. Kalau mereka tidak tertarik, kami ambil alih saja. Berarti deep tunnel bukan menghayal ya Pak ya? Ya, kita bisa ambil alih kok proyek-proyek di sini. Kita punya BUMD, kita punya kemampuan, kita punya. Realisasinya kapan Pak? Ini yang ditunggu-tunggu warga. Kalau bisa malam ini, kita mau malam ini. Kita secepatnya. Berarti tahun ini bisa ya Pak ya? Ya secepatnya. Minimal penandatanganannya. Ya demikian tadi percakapan kita dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa dengan Pak Ahok. Masih banyak rupanya realisasi yang sedang dikejar. Kita tunggu secepat apa bisa terrealisasikan semua untuk DKI Jakarta. Pemirsa, meski banyak pro terhadap duet maut Jokowi dan Basuki untuk membenahi Jakarta, ada juga pihak yang memandang kontra, paling tidak memberikan kritik konstruktif di tengah seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga wakil rakyat kita dan juga para pengamat yang dimabuk kepayang akan pasangan DKI 1 dan DKI 2 ini, Jokowi dan Basuki. Dan kita akan membahas mengenai kritik yang konstruktif tersebut agar itu tadi kita tidak mabuk kepayang. Ada Pak JJ Rizal, pengamat budaya. Mas JJ Rizal, selamat malam. Lalu di luar studio ada Bang Andrinov Caniago, pengamat kebijakan publik. Bang Andrinov, selamat malam. Selamat malam, Desi. Iya, saya ke Mas JJ Rizal dulu. Mas, ini menjelang 100 hari, tempo hari Jokowi Ahok ini digebuk dengan banjir di ibu kota. Namun untungnya penyelesaiannya memuaskan. Lalu kemudian ada Rusun Marunda dan lain sebagainya. Tanggapan Anda dan silakan memberikan penilaian dari skala 1 sampai 10. Ya, menurut saya memang pertama Jakarta tuh punya siklus seperti orang begitu ya. Mungkin kita harus mengenal siklus-siklusnya. Ketika Pak Jokowi naik itu siklusnya memang siklus musim hujan dan musim banjir gitu. Nah cuma memang kita nggak melihat ada cukup kesigapan ya untuk bertanya belum cukup sigap. Walaupun kemudian ada Rusun Marunda dan lain sebagainya untuk menanggulangi begitu. Tapi menurut saya yang terpenting adalah bukan masalah siap atau tidak siap karena waktunya memang singkat, tapi sampai hari ini kita belum melihat satu rencana yang ideal begitu. Misalnya saya diundang waktu RPJMD begitu ya, saya belum melihat satu penanganan masalah banjir yang sudah kompleks begitu ya, dikaitkan dengan persoalan ruang terbuka hijau begitu.
dan bagaimana menyusun ini menjadi satu organisasi yang super begitu. Rencana soal Giant Sea Wall dan lain sebagainya, menurut Anda itu masih sebatas rencana? Yes, enggak, saya belum melihat satu rencana yang utuh gitu ya dari persoalan banjir yang menurut saya sebenarnya makin hebat kian hari begitu, dan karena perusakan lingkungan, karena faktor-faktor yang semakin serampangan, faktor global juga begitu. Jadi kalau kemudian menurut Anda, penilaian Anda terhadap Jokowi dan Basuki dalam menangani banjir berapa? Saya pikir sih kita masih bisa, artinya kita bisa menilai 8 untuk kecekatan. Berarti masih bagus ya kecekatannya. Maksudnya kecekatan untuk bagaimana membuat publik bisa tahan terhadap cobaan ini. Dan dia seperti menjanjikan bahwa kami baru 3 bulan. Kami mungkin baru 100 hari, tapi besok-besok kami akan punya rencana yang istimewa agar ini tidak terulang. Saya pikir untuk itu bisa nilai 8, tapi rencana saya nggak bisa nilai 8 ya. Baik, Bang Andrinov silakan memberikan penilaian, pertanyaan yang sama. Ya, pekerjaan yang agak berat itu bagi Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki adalah membenahi kelembagaan. Ya, karena kerja besar, cita-cita besar, dan target yang begitu besar, karena memang target itu seharusnya membutuhkan dukungan kelembagaan yang sesuai untuk itu. Nah, persoalannya kelembagaan ini baik dari segi keterampilan, mekanisme yang ada di dalam, kemudian mentalitas SDM-nya itu memang masih ada gap. Nah, karena itu ini juga pekerjaan yang harus dikerjakan sambil jalan dengan rencana-rencana besar yang harus dikejar juga dengan cepat gitu ya. Nah, jadi penilaian Anda berapa harus kita untuk nilai mengatasi banjir dari ini? kedua orang ini adalah bagaimana kesungguhan keduanya untuk terus mencari jalan-jalan keluar dari waktu ke waktu dan terus menghabiskan waktunya masing-masing untuk kerja total ya. Jadi itu yang baru bisa kita nilai. Kalau hasil memang kita harus menunggu paling cepat kalau untuk yang bersifat fisik itu ya 2 tahun mungkin baru. Tetapi kalau sistem ya mungkin 6 bulan bisa kita nilai nanti ya. Apakah tapi kalau sikap mereka pada saat tanggap darurat, Anda melihatnya bagaimana? Penilaian Anda sampai sejauh apa? Apakah sama besarnya dengan JJ Rizal tadi? Ya di atas itu sedikit lah. Di atas, wow. Kita bicara soal kemacetan ya sekarang. Saya mengamati keduanya bekerja siang malam ya, betul-betul hanya ketika betul-betul butuh istirahat mereka akan meninggalkan waktu kerjanya itu ya. Kemudian di situ ya ada upaya terus-menerus untuk mencari solusi. Sementara dukungan dari dan kapasitas kelembagaan ini memang sangat lemah. Baik, kita beralih ke masalah kemacetan. Saya masih ke Anda ya, Bang Andrinov. Bagaimana Anda menilai ketika awal ya pada saat mereka kampanye, khususnya Joko Widodo menyatakan say no terhadap jalan tol, tapi tiba-tiba mengiyakan 6 ruas jalan tol di dalam kota. Bagaimana Anda melihatnya? Yang saya perhatikan pernyataan demi pernyataan, sampai sekarang belum ada keputusan final, pernyataan yang mengikat bahwa iya terhadap 6 ruas jalan tol itu. Baiklah. Jadi masih konsisten kalau menurut saya. Ya, saya pikir Pak Jokowi ini orang yang paling keras pada waktu kampanye untuk menolak 6 ruas tol, saya pikir. Dan kita mengharapkan ketika Pak Jokowi naik, dia bisa mengeksekusi ini dengan cepat, karena menurut saya sudah banyak riset, sudah banyak masukan begitu ya terhadap 6 ruas tol ini. Dan saya happy sebenarnya karena Pak Jokowi kemudian membuka public hearing berkali-kali, tapi yang saya juga nggak habis pikir, kenapa Pak Jokowi bisa memutuskan untuk kenaikan upah buruh yang menurut saya juga sensitif itu sangat cepat. Tapi untuk 6 ruas tol ini sangat lambat. Saya pikir kalau Pak Jokowi ini dari PDIP, dan PDIP identik dengan Soekarno, menurut saya seharusnya Pak Jokowi mengikuti proklamator kita yang waktu proklamasi bilang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yang secepat-cepatnya. Saya pikir akan begitu loh. Saya pikir akan begitu. Menurut Anda mengapa demikian? Mengapa untuk 6 ruas jalan tol ini sangat agak lambat saya pikir begitu ya? Pak Jokowi, apa ada Pak Jokowi banyak sekali? Ya, saya pikir pasti akan ada tekanan karena proyek ini sudah berjalan lama, dan yang saya sayangkan Pak Jokowi itu masih bersifat sebagai seorang Jawa. Artinya mengasih bahasa-bahasa simbolik, misalnya di jalan tol harus ada halte, nanti bisa berhenti angkutan umum. Ini kan seperti orang Betawi bilang, orang ngelamar minta telur gajah begitu. Mana ada telur gajah? Menurut saya bilang ya tolak saja, selesai begitu. Karena Menteri Pekerjaan Umumnya juga bilang kan bahwa
ya ini terserah Pak Jokowi begitu loh. Oke, berarti penilaian Anda terhadap sikap dan rencana Jokowi Ahok terkait dengan kemacetan, mengatasi kemacetan di ibu kota? Untuk keraguannya saya kasih 5. Oke, berarti itu satu rapot merahnya begitu ya. Mas JJ, Anda juga berbicara, saya yakin ini pengharapan Anda ya, hampir menyamakan antara Jokowi dengan Ali Sadikin begitu. Apakah Anda mengharapkan Jokowi juga membuat keputusan-keputusan kontroversial seperti Ali Sadikin misalnya mengadakan kembali keramat tunggak begitu lalu kemudian melegalisasi perjudian? Enggak, kita kangen ya pada pemimpin yang spontan, yang bisa dekat dan mewongke masyarakat. Dan kita melihat pada Pak Jokowi ini semangat untuk itu. Dia bisa mewongke masyarakat yang lama nggak pernah diorangkan oleh elit. Dia juga tahu kepentingan-kepentingan publik begitu yang terpenting yang menurut saya harus dibela. Nah, tapi menurut saya yang hari ini problemnya itu jauh lebih rumit dan jauh lebih kompleks dari yang dihadapi Bang Ali. Dari segi keuangan menurut saya Bang Ali menghadapi masalah karena itu dia melegalkan perjudian, prostitusi begitu ya. Tapi sekarang itu dana Jakarta seperti Pak Jokowi bilang itu luar biasa besar dan bisa menyelesaikan segalanya. Kalau Pak Jokowi orang identikan dengan Superman menurut atau dewa dia menolak. Menurut saya dia dewa, walaupun saya sadar dia manusia. Kekuatannya secara ekonomi dia kekuatan dewa. Kekuatan suaranya, media mana yang tidak memblow up apa yang dikatakan dia. Dia seorang dewa menurut saya. Jadi harusnya seperti apa? Harusnya lebih dari ini begitu ya? Langkah-langkahnya harusnya sudah ada yang konkret. Enggak. Saya masih menunggu sebenarnya satu rencana yang besar, yang dimana Pak Jokowi mampu tampil bukan sebagai seorang diri, tapi medium partisipasi publik. Karena menurut saya persoalan-persoalan Jakarta yang rumit tidak akan beres apabila tidak dikerjakan bersama-sama untuk membuat Jakarta menjadi kota kita bersama. Oke, baiklah. Saya kembali ke Bang Andrinov. Bang Andrinov sebagai orang yang dekat dengan Jokowi, ada beberapa tanggapan yang mengatakan Jokowi ini memang nyeleneh dalam arti positif, suka belusukan dan lain sebagainya. Lalu kemudian didukung juga oleh Basuki Cahayapurnama yang kemudian sebagai administratornya. Tapi ini hanya sebatas berbeda lah paling tidak dengan pendahulunya. Tapi belum ada suatu hal yang sangat spesial yang sudah mereka lakukan. Begini, mungkin cara memahami apa yang dikerjakan itu memang harus lain ya. Masalah Jakarta ini kan bukan main ya, yang diwariskan ini rumitnya ya. Masalah Jakarta ini pertama adalah harus menata baru nanti menumbuhkan lagi. Nah, yang ditata ini bukan main kompleksitasnya. Katakanlah tadi sebagai ilustrasi soal 6 ruas jalan tol. Ada yang menggertak, ngancam dengan peraturan perundang-undangan, dasar hukum yang sudah mengikat. Kemudian ada lagi yang terus-menerus menekan lewat pintu Kementerian PU, sekarang lewat DPRD. Ya. Tentu saja membutuhkan kajian-kajian yang hati-hati ya, supaya tidak nanti malah menjebak gubernur itu sendiri. Nah, ditambah lagi di antara yang menentang pun ya macam-macam argumentasinya, ada perbedaan lagi. Jadi untuk beberapa kasus itu memang tidak mudah memutuskan dengan cepat. Tetapi kalau kita lihat juga yang kecil-kecil, misalnya ada kasus Kampung Apung, pompanya ternyata nggak dipasang, langsung ditelepon wali kota Jakarta Barat dan diancam. Yang dicopot langsung dicopot kan. Nah, artinya sebetulnya konteks setiap keputusan tegas itu harus dilihat konteksnya. Tetapi saya setuju ya kalau apa yang diharapkan oleh JJ Rizal itu ya memang harus lebih tegas lagi untuk hal tertentu ya. Oke, termasuk juga harus tegas dengan cara memutasi beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Apakah ini usulan itu dari Anda? Enggak, itu mereka berdua orang-orang pintar kok ya. Artinya mereka tentu telah mendiskusikan berdua dan kalau ini harus kita lihat lagi ke belakang bahwa misi mereka kan adalah membuat perubahan. Membuat perubahan itu perlu dukungan kelembagaan yang memenuhi syarat. Nah, persoalan kelembagaan itu adalah persoalan nilai-nilai dan persoalan kemampuan kerja dari orang-orangnya. Belum lagi soal organisasinya. Nah, 4 bulan sebetulnya sudah waktu yang cukup untuk memperhatikan di mana kekurangan dan juga keputusan itu sudah diambil dengan sangat bijak karena yang dipromosikan juga banyak di situ dan itu semuanya masih dari orang dalam. Kalau mau betul-betul logis rasional, mungkin separuh harus diganti dengan orang yang pinjam dari pusat.
Oke, baiklah. Kita harapkan kedua pengamat ini betul-betul objektif begitu ya. Walaupun ada kecenderungan yang satu dekat, yang satu berada di tengah, tapi mudah-mudahan tetap objektif. Bang Andri Caniago, terima kasih Mas Jeje Rizal. Terima kasih atas waktu yang memberikan penilaian. Tadi beberapanya sudah diberikan ranking begitu ya. Ada yang biru dan ada yang merah. Terima kasih sekali lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Kerja, ayo kita kerja, let's go kerja, ayo kita